Oh, ya, gimana kabar Pak? Baik. Dari sebagian pesan doro-doroku ingin lebih mengenal jenengan dengan karya-karya jenengan ini. Dari awal, basicnya jenengan itu sebenarnya apa? Hai Doroku, welcome back to my channel. Sekarang kita sudah di tempatnya Pak Bowo, atau mungkin yang lebih dikenal dengan Kang Bowo ya Pak ya, Kang Bowo. Seperti akun di akun Facebooknya itu Kang Bowo. Kita sudah di sini, kita tadi udah review beberapa koleksi bonsai yang ada dari depan, samping sampai ke bagian atas, bahkan di tempat kerja ini Pak Bowo. Jadi perlu Doroku ketahui juga Pak Bowo ini selain pebonsai, beliau juga pengrajin pot, jadi seniman bonsai, seniman pot, bahkan beliau salah satu trainer yang sudah dikenal juga di wilayah sini. Ini di daerah Puguh Limut, wilayah Cangkiran, mudahnya seperti itu sih. Oke, kita tanya-tanya sedikit ke Pak Bowo. Pak Bowo, ya, gimana kabar Pak? Baik. Siap, Pak. Siap, alhamdulillah. Aku penting. Ini Pak Bowo, jadi kita mau sedikit tanya-tanya untuk review dan ekspos beberapa bahan-bahan jenengan, bahkan di pot juga. Mungkin dari sebagian pesan doro-doroku ingin lebih mengenal jenengan dengan karya-karya jenengan ini. Gini Pak Bowo, dari awal basicnya jenengan itu sebenarnya apa sebelum bonsai? Sebelum ke bonsai itu sebenarnya kan ya sekedar pecinta tanaman gitu. Awalnya pecinta tanaman. Otomatis tanaman yang berbunga kan gitu. Ya lama-kelamaan kan nah, cuma tanaman berbunga itu kedepannya Iya. kan lain sama seperti bonsai. Untuk kalau kedepannya itu bagus bonsai itu apa mas masalahnya? Prospeknya terlalu bagus karena apa? Pembuatannya yang Iya, proses pembuatannya ya Pak. ya seperti tanaman hias lainnya kan kayak Iya. bonsai. Selain dari itu Pak, apa yang membuat jenengan tertarik di dunia bonsai? Gimana mas ya? Gitu. Gimana? Udah naluri kan mas, udah terlahir kan? Udah terlahir kan? Mencintai tanaman kan berarti udah terlahir. Jadi konsep cinta tanaman itu bukan hanya di tanaman hias, terus jenengan aplikasikan ke bonsai, dan sampai sekarang alhamdulillah ini malah menjadi ciri khas jenengan ya Pak ya, jadi ikon jenengan bahwa jenengan dari tanaman hias bisa ke bonsai. Udah berapa lama Pak jenengan bergelut di dunia bonsai ini? Lama mas, saya itu tanaman bonsai itu memang dari kecil aslinya itu warisan orang tua kan. Itu dari kelas 2 SD kan 87, saya 1987 Tahun udah mengenal tanaman. Udah dibelajari bonsai sama itu dulu insinyur Wahyudi, dulu farming itu bonsai. Itu memang dibelajari seperti itu, cuman kan namanya takdir kan nyerapnya atau mas? Iya. Nyerapnya enggak bisa 100%. Itu jadi di sana dulu diajari ya tidak cuma membonsai, Iya. termasuk nyangkok, ovolasi, sambung tempel, sabung susu, setek, macam seperti itu. Yang intinya botani lah. Terus ngaplikasi pupuk itu tadi dari kelas 2 sampai kelas 1 SMP. Jadi lama, cuman kan waktunya satu minggu sekali, Iya. kadang 2 minggu sekali. Oh, berarti awal-awal jenengan memang mendalami ilmu botani itu ya Pak, sampai tertarik ke dunia bonsai. Berarti ilmunya bisa dikatakan
sumbernya dari Bapak Insinyur Wahyudi itu ya Pak. Oh. Berarti seorang insinyur tuh. Seorang insinyur. Nah, itu siapa? Guru Pak. Kenalnya? Masih saudara atau? Guru itu bapak saya. Oh bapaknya. Malah bapaknya. Tak pikir itu siapa? Dia itu kan kenalnya bapak saya itu mas. Kenalan bapak saya. Oh, kenal. Oh kenalan. Itu bapak saya itu orang Puja juga. Orang Puja. Setiap pebonsai pasti punya visi misi ya Pak ya, punya visi misi, dia punya pandangan ke depan juga, dan pasti ada satu pencapaian yang ingin dicapai. Dalam artian jenengan nantinya pasti punya plan, aku pengen buat bonsai dengan konsep seperti ini, atau mungkin jenengan punya khas bonsai jenengan, aku suka itu bonsai yang gini kan, mungkin bisa lebih dieksplor Pak, apa sih konsep bonsai yang benar-benar jenengan. Tidak ada. Karena otomatis saya untuk bikin jual mas, bukan untuk cuma pembikin. Berarti pencipta proses. Itu dulu Bu. Jadi yang main kesini atau butuh bahan juga, di sini ada beberapa bahan dari karya-karya Pak Bowo ini, dan beliau ini bukan kolektor. Ada beberapa memang yang disimpan, katakanlah memang itu untuk jangka panjang, tapi all itu sebenarnya bisa dijual. Dan kalau mungkin jenengan doro-doro ada yang diminati, bisa kesini, bisa nih buat deal bawa pulang, atau mungkin bisa beberapa memang udah ada lagi ya Pak ya. Dan di sini kayak ini Pak, serut ini yang saya tahu kan ini milik Pak Haji Karim. Pertama di Pak Haji Karim, terus dibeli sama Pak Teguh. Pak Teguh itu ketuanya Kompakta. Kenapa masih di sini Pak? Itu kan dulu jadi dari Pak Karim itu Pak Tuhan hampir mati. Biar selamat, ya, terus di sini dulu dirawat, dan setelah besok sehat sesuai yang diinginkan yang punya, ya otomatis itu dia. Seperti ini Pak, ini dari awal sedikit banyak menarik perhatian saya dengan konsep kecil, karena saya memang masih suka bonsai. Oh, ini maksudnya ukuran apa Pak? Medium ya, ukuran medium ini mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, karena ini saya yakin kan dari bahan yang mungkin kecil dan nggak begitu sampai bisa jadi seperti ini. Langkah dari jenengan, tips triknya biar bisa membuat bonsai kecil tapi dengan potensi bagus seperti ini dan karakternya. Ini sebenarnya bagusnya sih enggak mas, bagus dengan bonsai ya relatif juga, Iya. suka dan tidak suka. Hitung cacat banyak cacatnya ini karena masih proses kan. Iya. Proses ini kan besar kecilnya batang aja kan tidak ngepeng. Terus kaki kalau nimbul gini kan memang seharusnya nyengkeramnya di di batu akarnya, tidak naik, ini harus menurunkan lagi. Oh gitu. Ini proses lagi, dicatat di belakangnya tidak ada kan, cuma satu sisi depan tidak masalah. Tapi saya itu tuh seorang pembikin bonsai, seharusnya kakinya ya tetap komplit Muter ya Pak ya. nanti kalau mau yang diambil lagi ya terserah yang membeli, kan tinggal potong satu besaran mas, potong. Tapi kan paling tidak sini kan tetap ada, ini kan enggak kurang bagus. Nah ini Pak, mau tanya sedikit Kasih nih. batu, kalau akarnya gini harusnya Pak tumbuhnya di atas batu, di karang kan Mas. Ini yang jadi pertanyaan saya, ini ada kayak luka ya, luka sayatan ini. Sayap. Luka sayat ini tujuannya apa ini Pak, kalau boleh Luka tahu? sayat, sebenarnya luka sayat ini kan untuk menahan Mas, menahan untuk makanan biar tidak langsung ke atas, langsung naik ke atas, tapi kan tertahan di sini. Jadi terjadi seperti pembengkakan Mas. Ada sini bengkak. Pembengkakannya kan biar besar, tapi kan prosesnya nggak di spot seperti ini, harus medianya lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Itu
cacat kan belakang. Ini berarti kalau kayak sianci gini bisa ditambah kaki, Oh, bisa. disambung. Bisa. Oh, disambung Mudah. bisa. Sangat mudah. Iya. Iya. Berarti dengan mungkin sayap ini tempel pohon baru ya, pohon satu pohon lagi ya. Mungkin satu atau dua sini tambahkan. Bisa mudah. Cuman ini kalau dihitung dari dahan tuh tidak sesuai, tidak enak tuh. Kurang ya Pak ya? Kurang enak. Ini jaraknya sini. Oh, jaraknya harus istilahnya jarak pertama sama kedua, dua ketiga itu kan semakin ke atas semakin mengalir ya jaraknya. Ini kan tidak enak, ini sempit kan udah panjang. Ya namanya aja proses. Ya, Proses kan macam-macam. formal kelihatannya tidak kuat ya Pak, Tidak. kurang bagus ya kalau Lalu naik itu masih ini. Kalau naik ke bawah lagi. itu berarti itu kita harus cermat dalam pemilihan bahan. Terus ini bahannya kalau seperti ini bagusnya seperti dikasih apa gimana, itu kita harus selektif, harus peka. Terus untuk penyambungannya Pak, penyambungan saya lihat di sana ada sancang ditempel terus dipaku. Iya bisa. Nah, itu tujuannya dipaku Pak. Itu kan biasanya kan cuma di tali rafia gitu kan. Biar tidak lepas mas. Biar tidak lepas. Terus, biar kuat terus. Oh, biar tidak lepas. Berarti untuk kelebihannya dari paku itu cepat nempel atau gimana? Enggak. Sama Gini, aja. Sama aja, cuma nek dipaku itu kan nek hasil sambungan tadi tuh nyambungnya itu kan kadang belum bisa 100%. Dan yang ditakutkan nanti nek Pasti lepas. Pasti lepas. Itu lepas. Nek kasih paku kan tidak mungkin mas. Karena Ada pakunya kan. Kena Kalau tidak sentuhan paku kan tangan. kena pakai pinus juga bisa tuh. mungkin dari pertama saya kenal punca itu Pak Bowo yang banyak mengajari tentang ini. Kemarin saya lihat cara menyambung di tutorial di Kompakla itu juga dulu itu aja ada banyak sekali pelatihan dalam pemilihan bahan bahan yang masih rimbun gitu, pemilihan cabangnya atau gimana. Ini ya yang ngajari Pak Bowo juga ini di Kompakla itu gitu. Terus cara program kaki, program batang dan percabangan, beliau juga sangat mumpuni dalam hal ini. Gitu. Mungkin untuk pot Pak Bu. Untuk pot ini dari proses pengadukan material itu semen dan lain sebagainya itu untuk menunggu keringnya Pak, itu keringnya sampai berapa hari Itu kalau pot itu ya tetap cepat waktu sampai setengah hari udah kering. Karena prosesnya kan saya cetak mas, tidak manual cetak kan. Itu tetap pakai waktu paling enggak ya setengah hari kan. terus nunggu keringnya Keringnya ya 2 hari lah. 2 hari baru lepas ya. Dia lepasnya sih langsung lepas. Oh, Cuman kekuatan semen itu kan 4 jam mas. ya, 4 berarti jam itu kan kekuatannya. setengah hari dilepas aja bisa Bisa. dilepas, nanti terus cetak lagi gitu ya. Cetak lagi ya. Untuk rangkanya Pak, rangkanya ya seperti ini. Nah, untuk pilar. Rangkanya pakai besi 6. Nah ini yang menarik ini dulu. Yang lainnya pakai rangka kawat dan ini semua pakai jari-jari ya. Kebanyakan cuman pakai besinya itu cuman dimasukkan dan tidak dirangkai seperti ini. Rangkanya seperti ini. Ini besi BWG. Ini yang biasanya buat kawat jemuran itu Pak. kawat Galvalum. galvalum Kayak ya. kawat galvalum itu ya. Cuman ini beliau rangkanya rapat juga ini. Pokoknya dijamin
kekuatannya. Itu cuma gini loh mas, nek pot itu terlalu banyak kawat, itu retaknya pasti retak. Cuman kan kekuatannya gitu, itu dia tidak lepas. Sampelnya tidak lepas. Kalau cuma 1, 2 atau 3, itu resiko nerakanya 1 itu ada yang ditemukan retak. Oh, tengah. Kalau tidak ada kawatnya, Itu langsung tidak retak. Ya, cuman kekuatannya kan cuma semua. ya. Produk saya ya memang seperti ini, cuma cacatnya retaknya itu bukan karena retak semennya, enggak, karena Kawatnya terlalu. kawatnya itu kan kadang ada yang di tengah, ada yang tipis kan. Pot itu kan istilahnya kalau bagi kita pemuja itu kan kalau bisa dipakai itu kan pemakaian jangka panjang. Nah itu sebisa mungkin pilihlah pot yang mumpuni, yang benar-benar kuat, karena kan dari perjalanannya waktu itu kan sering kali kita geser-geser, kita pindah sana pindah sini, mungkin jatuh atau gimana, itu jadi harus pilih yang benar-benar kuat dan kita tahu rangkanya seperti gimana. Dan pesanan semua ini Pak. Nah, itu punya kamu loh. Gue ya wis. Paling gue Ya utang izin dara. terdapat udah retak, cuman kan kekuatannya kalau cuman retak itu sebenarnya cuma dikasih alteco atau dia cat lagi. Tapi kalau Yang penting udah dia kemasukan air kan. menurut saya sih kalau retak itu juga semua retak lah. Semua retak. Saya Gading aja retak Pak. Gading aja. Besi sama mas ya. iya. Pasar Pak, untuk pasar kondisi Kondisi pasar kuat. Nah sekarang dalam Alhamdulillah kondisi lockdown seperti ini, alhamdulillah jam kerjanya malah sampai malam. Tidurnya siang, jadi seperti kalong tuh kalau itu sampai malam cari makan siang tidur. Masalahnya kondisi puasa kan kata. pasar penjualan Pak, wilayah Penjualan wilayah sini aja untuk dari rekan aja tuh mas aja udah kewalahan ya kan, cuma tenaga satu mas. Udah punya anak yang buah ya. udah gitu. Nek punya anak buah tapi kan udah kuat kerja tuh. Padahal itu orang kerja kan biasanya kalau orang kerja itu bawa rezeki sendiri kan. Tapi ya enggak enak. Untuk catnya Pak. Catnya dulu pakai anu mas. Nah dulu saya pakai Mowilek, sekarang pakai Nodro. Oh dulu pakai Mowilek. Yang dulu punya Emas itu kan anu lupa pakainya Mowilek itu masih. Tapi kan ya terus ada ambil lagi itu kan pakainya Nodro. Itu kan 3 macam tuh mas, putih, hitam, coklat, merah. lanjut Doroku. Sedikit tadi penjelasan dari Pak Bowo sama Doro Melvin tadi. Sekarang kita lebih ke yang kalau bisa dibilang tadi internal di Pak Bowo, sekarang kita ke eksternalnya. Jadi seperti yang saya ketahui juga, di sini kan ada komunitas. Itu komunitas namanya komunitas Kompakta, komunitas pencinta tanaman, dan Pak Bowo ini salah satu sesepuh atau apalah di situ. Mungkin Pak Bowo bisa sedikit memberikan penjelasan tentang apa sih Kompakta itu dan mungkin visi misinya di komunitas Kompakta yang ada di situ. Jadi togel loh. Kumpulan togel dari kenal saya itu kan yang tua itu Iya. Pak Teguh gitu ya. gimana caranya dari orang-orang tidak togel terus tidak mabuk terus. Jadi rata-rata suka mabuk, Iya, suka togel gitu juga dulu. Itu kan dia dulu kenal saya itu saya arahkan mencintai tanaman pohon suka dulu ya, masalahnya dengan tabiat yang seperti itu kita itu dulu tidak bisa, harus diselam dulu kan, diselam dia Pelan-pelan. iya latihan aman besok kan setelah itu pulang mungkin dulu orang
Botol itu udah biasa. Mendekatinya seperti itu ya Pak, ikut dulu. Saya kan enggak cuma dia main di sini kan gitu. Dia jelek juga itu, tapi dia jelek. Iya. Merubahnya dia baik. Ya mereka selami aja. Pelan-pelan dan lama-lama. Bukan Iya. Nah, terus secara apa pelan-pelan itu hilang dengan sendirinya gitu ya. Malah kita berkurang lah. ya mereka pun bosan cuma bulan tok tidak ada kopi. Iya. Nah, terus ada satu dua orang yang nggak mau ya kalau mau seperti itu kan biasa kan cuma sekedar wadah teman-teman saya itu kan cuma buat sambil lalu aja malah di grup fakta itu orangnya konyol-konyol konyol tapi ya jangan yang betul-betul kan dia nggak konyol dan nggak Iya. makanya Untuk sekarang anggotanya berapa ya? waktu itu sebelum 70-an ya, lumayan banyak. Sudah terlihat perkembangan. Seperti itu menurutku dari awal bisa dibilang Kompakta ini komunitas yang negatif ya, dan dari pemikiran dari Pak Bowo, Pak Teguh waktu itu visi misinya awal itu ingin membuat komunitas ini dari komunitas negatif jadi yang positif. Dengan pendekatan itu tadi, mau nggak mau memang harus ikut dulu di komunitas negatif dan pelan-pelan memang diarahkan ke bonsai. Akhirnya dengan kerja keras dari beliau-beliau ini jadilah Kompakta seperti sekarang ini yang saya tahu Kompakta memang komunitas bisa dibilang itu komunitas solid di daerah sini, walaupun saya nggak resmi masuk di dalam Kompakta, tapi di grup saya ikut juga, itu grup WA, dan saya lihat di situ memang solidaritasnya, kekeluargaan dan kerjasamanya memang istimewa. Saya lihat sendiri dan saya sudah buktikan gitu. Jadi kalau mungkin dulu di luar sana mendengar Kompakta ya apa? Itulah tadi Kompakta. Dari komunitas negatif sekarang sudah menjadi positif dan sudah berkembang, bahkan kurang lebih sekarang ada 70 anggota. itu dari semua kalangan Itu dari semua kalangan. ada kiainya Dari dulu ada. yang autograf ya Itu Pak Komandan itu. bosnya ya ada Iya. Ada. Jadi memang mencakup semua individu, dari orang biasa sampai ke bos, bahkan sampai ke kiai. Jadi ada religinya di sini. Itulah Kompakta. Jadi seperti itu Pak Bowo. Sedikit banyak saya sudah paham dengan apa sih yang dengan sampaikan tadi. Kita sudah bahas dari bonsai sampai support, bahkan dari komunitas sampai ke komunitas Kompakta. Dan saya lihat semua di sini, apalagi memang di bonsai itu positifnya sangat luar biasa. Dengan peran Pak Bowo juga untuk komunitas Kompakta. Jadi itu menurutku ulasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya yang bisa diterapkan, silahkan diterapkan. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap positif dalam segala hal, dan tetap di Rijat Wijet, karena di Rijat Wijet tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Terima kasih.